Halo semuanya, apa kabar? Saya Hanita. Sudah bulan Desember lagi kita, sebentar lagi sudah di penghujung akhir tahun. Selamat merayakan Natal untuk Anda semua, selamat berlibur. Untuk yang tidak merayakan, selamat bertahun baru. Selamat pusing membuat resolusi-resolusi awal tahun. Semua hidup memiliki siklus dan tidak terasa kita sudah mau memulai lembaran tahun yang baru dan yang pasti only good comes before us. All is well, everything happens is for our highest good and out of this situation only good comes before us. Dan kali ini saya akan memberikan contoh melakukan angel therapy reading. Yang saya pegang ini adalah Archangel Tarot Card Deck. Jadi tarot itu pronunciation yang benar adalah T-nya tidak dibaca ya, tarot. Saya melakukan angel therapy reading sudah kurang lebih 6 bulan. Saya sudah mendapatkan sertifikasi dengan sebelumnya mengikuti training khusus. So, ya alhamdulillah ya, dengan diberi kesempatan untuk menimba ilmu di sini, saya jadi tahu garis batas yang jelas antara ilmu paranormal atau ilmu metafisika yang ecek-ecek yang dipakai hanya untuk menipu para klien atau menipu orang-orang yang kurang teredukasi, dengan ilmu paranormal activity atau healers atau shaman activity atau psychic yang benar-benar psychic, yang sudah terlatih, yang sudah training dan sudah memegang izin praktek. Itu sangat jelas sekali. Jadi insya Allah nanti kalau pulang kembali berkarya di tanah air, saya udah bisa ngajarin teman-teman nih, oh itu orang pintar itu ngaco banget tuh. Si ustadz yang bawa-bawa cincin atau apa yang atau jualan jamu atau apa itu nggak baik atau nggak benar. Oh si ini emang dia bagus beneran. Oh yang ini beneran. Saya insya Allah jadi tahu dan insya Allah lebih bisa membuka mata teman-teman dan rekan-rekan di Indonesia ya, sehingga nggak ada lagi kejadian yang orang saking pengennya mendapatkan kesembuhan atau mendapatkan ketenangan hidup, dia datang ke pihak-pihak yang atau oknum-oknum yang salah. Karena memang sungguh sangat Indonesia tuh benar-benar komunitas orang-orang yang sangat butuh harapan gitu. Jadi kalau ada yang pihak yang mau membelokkan sedikit atau pihak yang jual harapan tuh pasti laku banget. Dan akhirnya ya ditipu habis berapa juta hanya untuk terapi yang nothing, atau diperas suruh bayar ini nanti kalau mau sembuh datang ke rumahnya dibersihin apa-apa gitu. Insya Allah sekarang saya tahu bahwa oh yang itu scam banget. Kalau yang ini beneran ada ilmu ilmiahnya, karena memang dunia psychic di luar negeri dan ilmu metafisika di luar negeri sangat-sangat terstruktur, sangat-sangat diatur. Ada lembaga-lembaga yang membawahi, dan memang ini semua adalah suatu hal yang ilmiah dan kita belajar gitu. Dan untuk menjelaskan tentang tarot reading, ya alhamdulillah sih ke klien-klien saya mulai bisa membuat mereka open mind bahwa ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan sihir. Saya tidak berusaha berkontak dengan jin-jin pencuri dengar ya yang melakukan kerjasama dengan saya, taken kontrak bla 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 gitu. Enggak sama sekali. Angel therapy adalah cara kita berkontak dengan entitas-entitas yang lebih tinggi dari kita, ya. Kalau lebih tinggi dari manusia berarti entitas yang baik ya, yang mereka tuh nggak punya perasaan yang jelek-jelek kayak kita gitu ya. Mereka tidak punya dendam, tidak punya curiga, tidak punya rasa iri, dengki, benci, cemburu, takut, khawatir, cemas, ragu-ragu yang manusia normal punya. Itulah para malaikat atau entitas atau spirit guide atau entitas yang lebih tinggi dari kita. Mereka banyak sekali jumlahnya di sekeliling kita. Mereka hanya diciptakan dengan misi untuk menggiring kita ke kebaikan, untuk menggiring kita ke surga, mengajak kita ke niat-niat yang tulus, mengajak kita beribadah, menghalangi niat kita untuk berbuat jahat kepada yang lain. Mereka hanya hadir untuk kebaikan dan benar-benar diciptakan dari pure love. Disitulah kita mau cari guidance,
petunjuk, saran, ataupun peringatan juga ya, atau second opinion ya. Dan mereka juga adalah perpanjangan tangan dari Allah gitu. Jadi kalau menurut saya tidak ada yang syirik dari hal ini, karena memang Allah itu sangat dekat dengan kita. Tapi kadang-kadang manusia setelah bertumbuh kembang, kemudian dia mulai diisi dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif, dia kayak semakin impurity-nya semakin besar, ketidakmurniannya semakin besar, hatinya semakin kotor, hatinya semakin bertanya-tanya, dan dia semakin lama semakin merasa jauh dari Tuhannya, dan akhirnya suka ngejudge, dan akhirnya suka berprasangka dan sebagainya. Padahal kalau kita mau belajar, kalau kita mau berlatih, kita bisa kembali membersihkan hati kita, kembali meniatkan hanya hal-hal yang baik dan tulus, dan akhirnya kita melakukan teknik drawing cards. Yang biasa saya lakukan adalah drawing 3 cards, dan kali ini saya akan praktek langsung dengan kasus yang nyata, kasus dari teman-teman dan sahabat saya di Indonesia yang baru semalam kita omongin, dan berikut ini contohnya. Jadi situasinya adalah saya dan teman-teman saya, beberapa teman saya itu tergabung dalam sebuah komunitas yang kita intinya bergerak di bidang kemanusiaan, ya. Dan makin kesini cobaan untuk berbuat kebaikan tuh ternyata makin bertubi-tubi ya. Dan beberapa di antara kita kayak capek banget. Saya sendiri juga kayak suka jadi agak cuek dan males deh kalau kayak gini nerusinnya lagi gitu. Dan kita banyak sekali konfliknya ya. Dan sebenarnya jawabannya sih saya udah tahu jawabannya gimana. Bahwa memang jalan menuju kebaikan tuh udah kayak rambut dibelah 7 deh. Sangat susah. Dan banyak banget godaannya. Sedangkan jalan menuju kejahatan, jalan menuju neraka itu ya selebar-lebar apaan tahu. Dan semua tuh enak-enak kalau misalnya mau mau jalan ke neraka atau jalan ke melakukan kejahatan tuh kayak ya disediakan keleluasaannya. Tapi sebaliknya kalau kita mau berbuat kebaikan tuh pasti ada aja halangannya. Nah, kali ini saya mau menarik 3 kartu. Saya mau drawing pesan apa yang mau disampaikan ke kita ya teman-teman ya, untuk bisa ngelakuin step apa yang atau mindset apa atau feeling apa, perasaan apa yang harus kita pertahankan, harus kita punya kapasitas-kapasitas apa yang harus kita punya untuk kita bisa tough, untuk bisa survive, dan untuk bisa hang on di live call atau di misi kita bareng-bareng ini. Oke ya, saya akan shuffle. Shuffle itu sih nggak begitu harus kayak yang pemain poker profesional atau pemain kartu profesional, karena card deck tarot itu gede-gede biasanya kartunya. Apalagi kalau tangan saya kecil nggak bisa kayak ngocok kartu biasa ya, karena gede banget kartunya. Dan yang pasti ya harus tarik nafas panjang, sambil berdoa, ya Allah semoga benar-benar didekatkan dan ditunjukkan dengan apa yang menjadi kehendak-Mu terhadap kami. Dan ya saya akan menarik kartu yang benar-benar saya merasa itu benar untuk ditarik gitu. Kartu pertama, bisa kelihatan nggak ya? Seven of Michael. There is better course of action available to you. Working alone may not be the best answer. Review all the details. Jadi yang perasaan saya, yang timbul di kepala saya pada saat melihat ini adalah kita tetap harus bersama-sama ya, tetap harus kerjasama ya, karena kalau jalan sendirian kita akan menuju ke jalan yang gelap ya, dan lebih susah, kita nggak bisa lihat apa-apa. Dan kita harus tetap jalan bareng-bareng bergandengan, sehingga jalannya bisa lebih cerah di jalan yang satunya itu. Dan kita akan dilindungi oleh Archangel Michael yang selalu ada buat kita setiap saat. So, stick together, that's the first message. Review all the details, artinya kita benar-benar harus kerja yang
goal-goalnya atau technical issue-nya itu kita rinciin banget. PR harus sering-sering rapat berarti ya. Kartu kedua. Oke. Who's this? Oh, jovial. My favorite. Jovial. Wow. A dream come true. Believe in yourself. The end of a difficult situation. Isn't that good? So yeah, our dream come true. Whatever, however, we have to stay believe in yourself, in ourselves, and the end of a difficult situation. Jadi ya kita memang nggak boleh putus asa sih, yang namanya hidup. Selama kita masih nafas, kan berarti artinya kita masih diberi kesempatan untuk doing something gitu. Kita masih punya badan yang sehat, kita masih punya resource yang tersedia di sekeliling kita. So we gotta be hang on. Kartu terakhir. Start to love this much. The lovers. Okay. Archangel Raphael. Raphael ini adalah malaikat pembawa kesembuhan, archangel yang mempunyai spesialisasi di bidang healing dan healing fisik maupun healing heart ya. Healingnya tuh holistic. So make choices from your heart. Artinya intuisi. Deeply emotional commitments. The power of love. Kita harus kembali ke niat kita bahwa apapun yang kita lakukan, fuel atau bahan bakar dari semua yang terjadi sama kita. Even kehadiran kita di dunia ini dari sebuah sel zigot, sperma bapak kita ketemu dengan sel telur ibu kita itu ya karena hasil dari pure love. Bahan bakar dari semua hal lahirnya kita ke dunia, bertumbuh besarnya kita bisa jadi sekarang jadi ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang educator. Itu ya karena love dari Allah. Love dari semua yang ada di alam semesta yang sangat mencintai kita. Jadi kita harus percaya bahwa love is the ultimate fuel for everything we do. Jadi ya, kalau ingat dengan motivasi apa yang kita lakukan, semua kita yang lakukan di dunia ini, misi kita, apapun itu, pekerjaan kita, karir kita, setiap hal, every single thing yang kita lakukan, kalau kita bahan bakari dengan love, hasilnya akan bagus. So, bagus-bagus semua kok pesan-pesannya, dan gak ada yang nyeremin, gak ada yang nakutin, gak ada yang bikin kita ragu-ragu. So, rasa takut, rasa ragu, rasa khawatir akan ketidakpastian di masa depan itu memang momok yang selalu mengikuti kita sebagai manusia. Kalau nggak gitu, dramanya nggak komplit ya, karena nggak akan ada challenge yang bisa bikin kita berkembang. Namun saat kita diingatkan kembali untuk ke pure love, maka kita akan kuat lagi insya Allah. Karena kalau motivasi lo bukan love, maka seseorang itu akan hengkang sendiri dari niat suci ini gitu. Hanya orang-orang yang dilandasi oleh unconditional love atau cinta yang tulus akan bertahan pada gerakan kemanusiaan atau tindakan-tindakan sosial dan kerjaan-kerjaan berlandaskan cinta. So, gitu deh contoh cara melakukan angel terapi yang ini merupakan kasus saya dan teman-teman sendiri. Dan untuk pembacaan tentang bidang-bidang lain kayak keputusan finansial, keputusan romantisme, keputusan karir, studi, rumah tangga, dan sebagainya juga at least sama bahwa sebenarnya kita sudah tahu jawaban masalah kita tuh apa. Deep down inside kita tuh tahu kita mesti ngapain. Tapi itu tadi kita tuh harus diingetin karena kita adalah manusia yang sangat jauh, sudah sangat jauh dari Tuhannya. So, moga-moga kebayang
dengan apa itu angel therapy. Kadang kalau lebih intensif saya melakukan pembacaan 10 kartu yang tentunya akan lebih detail lagi. Saran-sarannya juga akan lebih terstruktur lagi. Jadi tetap semangat. Hidup ini indah sekali untuk dinikmati. Kita semua adalah manusia-manusia yang terberkahi. Semoga dengan begini teman-teman semua tambah semangat ya, tambah semangat dan kita bergandengan tangan bersama-sama untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia. Wassalamualaikum, sehat selalu semuanya, bahagia selalu semuanya. Sampai ketemu di video-video lain tentang sharing saya yang lain juga.